Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan jelaskan materi TIU khususnya tentang analogi. Nah, aku akan jelaskan dua, ada analogi kata dan juga analogi kalimat. Buat kalian yang kemarin request di komen itu suruh jelaskan tentang kemampuan verbal. Nah, analogi ini adalah salah satu jenis kemampuan verbal yang masuk di tes CPNS. Seperti biasa, aku akan bahas soal dari yang gampang ke yang HOTS. Soal HOTS ini tuh soal yang baru ya, soal tahun 2023 lalu. Jadi aku akan jelaskan di sini. So, sebelum aku lanjut, kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat untuk buat video selanjutnya. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih sebelum kita lanjut ke pembahasan, apa sih itu analogi? Jadi, analogi itu adalah hubungan antar kata yang sesuai dengan pola tertentu. Hubungan antar kata itu belum tentu sama di setiap soal, jadi hubungan antar kata setiap soal tuh beda, polanya pun berbeda. Nah, hubungan antar kata itu ada beberapa macam. Yang pertama, itu definisi. Yang kedua itu jenis. Yang ketiga itu fungsi. Yang keempat itu urutan. Yang kelima itu ukuran. Yang keenam itu bagian. Yang ketujuh sebab akibat. Yang kedelapan itu karakteristik. Oke, sebelum aku kasih contoh dari ke-8 jenis hubungan kata ini, aku mau kasih tips ke kalian cara menjawab analogi kata melalui pola. Yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama, AB ke CD, itu pola dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah, ini nanti kalian cari kata hubungnya dari yang ini ya, yang aku bilang tadi. Ini aku contohkan kata hubungnya itu adalah bagian. Nah, kalau di sebelah kiri itu kata hubungnya bagian, udah pasti hasilnya itu nanti bagian juga C dengan D-nya. Jadi kayak gini, A itu adalah bagian dari B. Maka jawabannya pasti C adalah bagian dari D. Jadi sama ya, nggak mungkin posisi sebelah kiri dan kanan itu berbeda. Oke, yang kedua, polanya itu dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Jadi, kalian cari hubungan antara B ke A, C ke D. Yang ketiga, AB, CD. Ini kalau misalnya kalian nggak dapet nih jawaban dari pola yang pertama dan kedua. Jadi, kalian pakai pola melompat. Kalian cari nih hubungan antara A ke C itu apa, terus B ke D itu apa. Oke, aku langsung kasih contoh dari yang ke-8 jenis ini. Kalau definisi ini contohnya hambar, rasa, sama dengan lemas, tenaga. Nah, ini aku pakai pola yang nomor 1, dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Jadi hambar itu definisi rasa, dan lemas itu adalah definisi tenaga. Oke, contoh yang kedua, mematikan, kobra, sama dengan buas, harimau. Nah, aku pakai pola yang nomor 2, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Jadi kalau yang ini aku bacanya itu kayak gini. Kobra adalah salah satu jenis hewan yang mematikan. Sama halnya dengan harimau adalah salah satu jenis hewan yang buas. Oke, aku lanjut kasih contoh yang fungsi. Ini bulu hidung, udara, sama dengan alis, keringat. Nah, ini pakai pola nomor 1. Nah, di sini kan kata hubungnya itu adalah fungsi ya. Nah, kita coba buat dalam suatu kalimat. Bulu hidung itu berfungsi sebagai penyaring udara. Nah, alis itu berfungsi sebagai penahan keringat.
Tuh, kayak gitu ya, biar lebih paham. Jadi buat dalam kalimat juga bisa. Oke, kalau yang urutan contohnya pernikahan, pertunangan, terus sama dengan wisuda kuliah. Nah, ini udah dapet nih pola nomor 1. Aku buat dalam satu kalimat ya. Sebelum dilaksanakan pernikahan, itu urutannya pertunangan. Sebelum dilakukan wisuda, itu urutannya kuliah. Jadi kayak gitu ya. Oke, lanjut. Yang ukuran, contohnya itu kucing, harimau, sungai, laut. Oke, aku buat dalam kalimat. Kucing itu ukurannya lebih kecil daripada harimau, sungai itu ukurannya lebih kecil daripada laut. Nah, kayak gitu ya. Bagian contohnya toko kasir sama dengan akuarium ikan. Aku pakai pola nomor 2 ya. Nah, kalau kayak gini kita sebenarnya bisa menalar aja sih. Tapi yang dipermasalahkan itu kan adalah ada titik-titik itu. Jadi kita harus tahu polanya dulu nih. Kalau misalnya kita udah ketemu ikan ini apa sih? Kita coba ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau ini bacanya kayak gini. Kasir itu adalah bagian dari toko. Bener kan? Dalam toko itu kan ada kasir. Oke, ikan itu adalah bagian dari akuarium. Dalam akuarium itu ada ikan. Berarti ikan itu adalah bagian dari akuarium. Lanjut sebab akibat, contohnya kuman, penyakit, sama dengan benturan, memar. Aku pakai pola nomor 1. Oke, jadi kuman itu sebab mengakibatkan penyakit. Adanya kuman itu mengakibatkan penyakit. Benturan mengakibatkan adanya memar. Gitu ya. Oke, karakteristik contohnya bulan, malam, sama dengan matahari, siang. Oke, aku pakai pola nomor 1. Jadi bulan itu karakteristiknya itu ada di malam hari. Nah, kalau matahari itu karakteristiknya ada di siang hari. Kayak gitu ya. Oke, sejauh ini paham kan materi yang aku kasih tahu ke kalian? Ini tips ya, jarang kan ada orang yang jelasin kayak gini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Kalian lihat di sini, soal nomor 1 itu ada kata padi dan buah. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, padi itu apa sih? Kan kita tahu bahwa padi ini tuh adalah salah satu hasil dari kita memanen di sawah. Nah, kayak gitu aja kita udah dapet nih kuncinya. Kata hubungnya itu adalah hasil dari sawah. Oke, di sini aku masukin pilihan yang D, sawah, padi, buah, vitamin. Oke, tadi aku bilang kan hasil. Coba kita buat kayak jadi satu kata yang lengkap, yang enak didengar, menghasilkan. Oke, jadi sawah itu menghasilkan padi, buah itu menghasilkan vitamin. Nah, benar kan? Sawah itu kan menghasilkan padi. Adanya sawah itu kan kita untuk menanam padi yang untuk menghasilkan. Nah, buah itu menghasilkan vitamin. Ada vitamin A, C, D. Hasil yang akan dimanfaatkan untuk dikelola. Oke, jawabannya jadi D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini adalah soal nomor 2. Kalian coba jawab dulu. Ini jawabannya apa? Kalau udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar. Kalau udah, kita coba bahas. Oke, gemuk titik-titik sama dengan titik-titik uang. Ini masuk ke apa ya? Kalau lihat dari pilihan jawabannya itu masuk ke sebab akibat ya. Oke, sebab akibat. Aku buat dalam sebuah kalimat ya. Contohnya kayak gini. Seseorang disebut gemuk jika banyak menimbun. Oke, gemuk ya di sini.
Oke, jadi kita tambahkan kalimat di kiri dan kanan kata gemuk ini. Oke, seseorang disebut gemuk jika banyak menimbun. Orang gemuk itu biasanya menimbun apa? Lemak dong pastinya, nggak mungkin dia menimbun besar, berat, obesitas. Nyambung ya kalau lemak. Oke, kita coba pakai kata yang sebelahnya. Seseorang disebut, ini kan pasangannya kaya, disebut kaya jika banyak menimbun uang. Masuk kan? Orang kaya itu kan banyak menimbun uang. Dia mengumpulkan uang biar dia jadi kaya. Oke, jadi jawabannya yang A. Gampang banget kan? Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini adalah soal HOTS yang masuk di tahun kemarin. Kalian harus perhatikan nih yang aku jelasin sampai akhir. Karena soal nomor 3, 4, dan 5 ini berbeda nanti. Jadi kalian perhatikan. Hubungan objek pada kalimat Rita belajar matematika dan biologi di sekolah setara dengan, kalian perhatikan yang ditanya ini tuh apa? Oke, yang ditanya itu adalah hubungan objek pada kalimat. Objek ya yang ditanya. Jadi kalian lihat nih di sini objeknya tuh apa hubungannya? Kayak gini. Rita ini kan subjek, belajar predikat, matematika dan biologi ini objek. Di sekolah keterangan tempat. Nah, udah dapet nih objeknya itu matematika dan biologi. Hubungannya apa? Kita cari. Matematika dan biologi itu apa sih? Matematika dan biologi itu kan adalah mata pelajaran. Nah, udah ketemu nih hubungannya. Kita cari di pilihan jawabannya tentang objek juga, tapi hubungannya itu mata pelajaran. Kayak gitu ya. Yang A, Pak Guru. Pak Guru ini adalah subjek, mengajar itu predikat, mata pelajaran mulok ini objek ya. Di kelas ini keterangan tempat. Nah, ini objeknya itu mata pelajaran juga, mulok, tapi cuma satu. Di sini kan mata pelajarannya tuh ada 2. Jadi ini salah ya. Jangan terkecoh. Oke, kedua, yang B, Dini belajar fisika untuk persiapan ulangan besok Senin dengan penuh semangat. Oke, fisika ini kan sama, objeknya cuma 1, berarti salah ya. Oke, yang C, Selena subjek, membaca dan menulis itu predikat, materi objek, untuk persiapan ulangan bahasa Indonesia ini keterangan ya. Oke, materi ini sama, masih 1, berarti salah ya. Oke, kita lihat yang D. Ibu Nita mengajar sejarah dan bahasa Indonesia setiap hari Rabu dan Jumat. Ibu Nita subjek, mengajar itu predikat, sejarah dan bahasa Indonesia objek, setiap hari Rabu dan Jumat ini keterangan. Oke, jadi sejarah dan bahasa Indonesia itu kan adalah mata pelajaran, dan dia ada 2, sejarah dan bahasa Indonesia. Berarti jawabannya adalah yang D. Buat kalian yang bingung menentukan objek itu di mana sih letaknya, jadi objek itu selalu di sebelah kanan predikat. Tapi kak, aku kan nggak tahu nih cara menentukan SPOK. Oke, aku akan jelaskan ke kalian. Jadi subjek itu adalah pelaku atau benda yang melakukan kegiatan. Subjek ini tuh bisa dicari melalui pertanyaan. Pertanyaan kayak siapa, apa, kayak gitu ya. Terus predikat itu adalah tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Biasanya predikat itu berupa kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Oke, lanjut. Objek itu adalah kata yang menerima tindakan dari predikat. Biasanya objek itu kata benda.
Nah, kalau terakhir, keterangan itu adalah informasi tambahan ya guys. Biasanya informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, alasan, atau kondisi kalimat. Oke, itu ya SPOK penjelasannya biar kalian lebih paham. Pokoknya objek selalu ada di sebelah kanan predikat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk lebih memahami tentang SPOK, kita bahas lagi nih soal tentang objek. Soal nomor 4, tukang pancing membutuhkan pancing dan senar. Hubungan objek pada kalimat tersebut setara dengan... Oke, perhatikan pertanyaannya. Pertanyaan ini tentang hubungan objek yang ditanya ya. Kalian cari objeknya yang mana nih? Oke, objeknya itu adalah pancing dan senar ya. Ini objeknya. Nah, pancing dan senar ini tuh hubungannya apa sih? Jadi hubungannya itu kayak senar ini yang ada pada pancing. Kayak gitu ya, untuk seorang pemancing bisa memancing. Nah, kita langsung bahas saja. Yang A, narasumber membutuhkan laptop dan proyektor. Proyektor ini tuh kan bukan ada di dalam laptop, tapi dia bagian pelengkap kalau kita mau melakukan presentasi kayak gitu ya. Berarti ini salah. Terus, mahasiswa membutuhkan uang jajan dan kendaraan. Kendaraan itu bukan bagian dari uang jajan ya. Berarti salah. Terus, pemain tenis membutuhkan jaket dan sepatu tenis. Sepatu tenis itu bukan bagian dari jaket. Berarti salah juga. Oke. Yang D, programmer membutuhkan laptop dan aplikasi coding. Nah, aplikasi coding ini tuh adalah bagian dari laptop. Dia ada di dalam laptop. Nah, itu dibutuhkan oleh seorang programmer untuk bekerja. Berarti jawabannya yang benar adalah D. Oke, sampai sini udah paham kan terkait hubungan objek? Kalau misalnya ditanyakan kayak gini, sebenarnya ini sama aja dengan analogi kata, cuman dibentuk dalam sebuah kalimat biar bingung. Jadi kita sebenarnya cuma cari hubungan katanya aja, ini lebih simple, cuma 2 kata. Jadi kita tinggal cari dalam sebuah kalimat, dan di kalimatnya itu pun kita tetap fokus di hubungan katanya, ada 2 kata itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini soal HOTS yang terakhir. Sekolah kami mendapat predikat sekolah bersih. Kalimat yang memiliki pola yang sama dengan kalimat tersebut adalah, coba kalian jawab dulu. Ini apa jawabannya? Oke, kalau misalnya kalian belum ngerti, aku kasih tahu ke kalian. Jadi kalian baca dulu nih pertanyaannya. Kalimat yang memiliki pola yang sama. Jadi yang tadi kan tanya itu objeknya. Kalau ini kalimat yang memiliki pola. Jadi dia nanya itu polanya ya guys, kayak SPOK itu. Jadi kalian harus tahu SPOK. Oke, sekolah kami ini subjek, mendapat itu predikat. Predikat itu adalah objek. Sekolah bersih itu adalah keterangan. Oke, kita cari di jawaban yang sama polanya dengan kalimat ini, SPOK. Oke, yang nomor 1, yang A, ibu guru itu subjek, bekerja itu predikat, dengan giat ini adalah keterangan ya. Kalau ada kata dengan itu bisa termasuk ke keterangan. Oke, yang B, siswa kelas 12 itu subjek, merayakan itu predikat, kelulusan itu objek, secara meriah itu keterangan. Nah, kalau misalnya kalian udah langsung dapat jawabannya, langsung aja next ke soal selanjutnya. Nggak usah lagi kalian cross check apakah yang C dan D ini SPOK juga, karena udah pasti B jawabannya. Nggak akan mungkin ada SPOK yang lain, kecuali ada kata kecuali. Jadi yang semuanya pilihannya SPOK, cuman satu yang berbeda kayak gitu. Oke, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Jika ada saran atau perbaikan dari yang aku jelaskan, boleh juga ditambahkan di komen ya guys. Oke, see you on the next video. Bye-bye.